Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Berjumpa lagi dalam program Seduh, Senin Teduh. Pada renungan kita pada pagi hari ini, kita akan membaca Alkitab kita, mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam 1 Yohanes 4 ayat 20-21. 1 Yohanes 4 ayat 20-21. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang tidak dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kasih sudah tidak asing lagi. Kita sama-sama mendengar, mungkin setiap hari sudah kita lakukan kata kasih. Ya, saya akan mengawali dengan mengasihi. Ya, mengasihi menurut pendapat orang awam berarti menaruh kasih sayang kepada Allah, saudara, dan keluarga. Karena mereka lah yang terdekat dalam kehidupan kita. Mengasihi Allah, saudara, dan keluarga berarti mencintai dan menyayangi Tuhan serta keluarga kita, sanak saudara, dan semua orang seisi rumah kita. Dalam pengertian yang lebih luas, mengasihi Allah, saudara, dan keluarga dapat dimaknai memberi kasih kepada Tuhan dan semua orang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mengasihi Allah berarti menaruh kasih kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, dan semua orang yang percaya kepadanya. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini terekam dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 19-21 dalam perikop Allah adalah kasih. Rasul Yohanes memberi kita berbagai-bagai pendidikan, ajaran, dan nasihat yang sangat elok dan luar biasa. Secara implisit, didikan, ajaran, dan nasihat Rasul antara lain berkenan tentang Allah lebih dahulu mengasihi kita, mengasihi Allah dan mengasihi saudara-saudara, dan mengasihi keluarga kita. Allah lebih dahulu mengasihi kita. Pertama-tama marilah kita baca dan kita pelajari dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Alkitab mengatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita mencintai Tuhan karena Tuhan sudah lebih dahulu mencintai kita. Kita menaruh kasih kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, karena Dia sudah lebih dahulu menaruh kasih kepada kita semua. Bapak, Ibu, sebaliknya, meskipun Tuhan tidak lebih dahulu membenci manusia, namun banyak orang yang membenci Dia, banyak yang tidak suka kepadanya, bahkan tidak sedikit orang yang tidak senang, benci, mengolok-olok, mengejek, menghina, dan menolak pada Yesus Kristus. Hal demikian terjadi karena mereka tidak mengenal Dia, sumber kehidupan kita. Mereka tidak mau tahu siapa Yesus Kristus. Mereka mau mempelajari bahwa hanya Dialah sumber kasih setia dan kasih karunia. Di dalam pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, Rasul Yohanes mengingatkan kita dan semua orang percaya. Katanya, barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Siapapun dia, jika ia tidak dapat mengasihi saudaranya yang dilihatnya, maka ia tidak mungkin dapat mengasihi Allah. Dia yang tidak kasat mata. Lantas, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan diri kita dan kepada Bapak Ibu juga? Kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah dengan tulus
lebih tulus dan teramat tulus dalam mengasihi Tuhan, saudara, dan keluarga. Kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah dengan iman yang teguh, lebih teguh, dan teramat teguh dalam mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Dialah penebus, penghibur, dan penyelamat kita. Kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah dengan segenap hati mengasihi keluarga dan saudara kita. Walaupun dalam diri kita masih memiliki rasa sakit hati, kecewa, maupun yang sangat membenci. Tapi ingat Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita punya Allah, kita punya Tuhan Yesus yang terus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Percayalah dan peganglah terus Yesus Kristus sumber kehidupan kita, walaupun di tahun 2023 ini banyak pergumulan masalah yang harus kita hadapi ke depan. Tapi percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak, Ibu, dan keluarga kita di dalam pelayanan kita. Demikian Bapak, Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Bapa, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biar apa yang sudah kami baca, kami renungkan, dan kami hayati bersama. Biar kami bisa menjadi pribadi, keluarga, dan sanak saudara kami di dalam pelayanan-Mu di Jemaat GKP Kampung Tengah bisa terus kami yakinkan bahwa dengan kasih kami semua bisa sama-sama merangkul, bergandengan untuk menatap tahun 2023 dengan percaya bahwa Yesus Kristus senantiasa memberkati hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa dalam program Senin Teduh di episode berikutnya.